Halo semuanya, balik lagi. Dan di video ini kita bakal belajar soal bagaimana proses desain dilakukan. Mungkin teman-teman juga punya pertanyaan. Kalau kita mau nurutin kemauan dari customer, sebenarnya bisa agak sedikit tricky. Apalagi kalau kita tanyanya, Bapak atau Ibu maunya apa ya? Mungkin mereka bisa jawab, kita mau harganya lebih murah. Nah, maka perlu diketahui juga bahwa desain yang baik itu juga bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dari pengguna dengan kapabilitas dari organisasi tersebut. Dan yang gak kalah penting adalah apakah itu dapat menguntungkan dari segi bisnis. Untuk mencapai titik inovasi ini, sebenarnya banyak banget framework yang teman-teman bisa dapetin dari internet. Ada yang menjabarkannya ke 5 tahapan dan ada yang ke 7 tahapan. Ada yang bentuknya linear dan ada yang bentuknya siklus. Sebenarnya framework apapun itu, konsepnya akan tetap sama. Kita akan memulai terlebih dahulu mencari kebutuhan customer dan mengiterasikan konsep ke customer. Untuk kebutuhan di kelas ini, kita akan menggunakan framework yang bernama Double Diamond yang dimulai dari Discover, Define, Develop, dan Deliver. Di dalam proses discovery, kita akan melakukan 3 hal. Looking in, looking around, dan looking out. Looking in, kita melihat ke dalam organisasi. Kita akan coba dulu memahami permasalahan yang ingin diselesaikan. Proyek ini sebenarnya berjalan untuk apa ya? Apa yang ingin dicapai? Dan apa asumsi awal yang dimiliki oleh internal stakeholders? Looking around, kita coba ngelihat ke tren pasar dan kompetitor, kita mau melihat apa aja sih yang bisa jadikan inspirasi. Dan di looking out, kita berinteraksi langsung dengan customer untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan perilaku mereka. Dari semua data yang udah kita kumpulin di tahap discover, kita akan coba untuk menginterpretasikannya di tahap define ini. Ternyata apa sih kebutuhan para target user tersebut? Apa yang bisa kita pelajarin? Bisa juga menggunakan framework seperti journey map dan persona untuk membantu proses interpretasi. Kemudian di tahap develop, setelah kita memahami user kita coba untuk membuat solusi yang berpotensi untuk menjawab kebutuhan mereka. Di sini kita bisa membuat konsep atau prototipe sederhana untuk kita tes ke lapangan. Dari hasil pengujian konsep di tahapan develop, kita jadi udah semakin tahu nih konsep-konsep mana yang bekerja dan kita akhirnya bisa memfinalisasikan desain produk atau jasa tersebut di tahapan deliver. Nah, tadi adalah proses dari segi desainnya, tapi bagaimana hal ini bisa disambungkan dengan proses development-nya? Proses desain ini bisa dibilang jadi sebagai perencanaan strategis untuk membantu arah development-nya. Proses dilakukan secara terus-menerus sebelum produk dibuat dan bahkan setelah atau produk jasa tersebut sudah beroperasi secara penuh. Jika dilakukan sebelum, berarti proses desain tersebut ditujukan untuk membuat perencanaan yang lebih matang dan menentukan MVP dari produk dan jasa tersebut. Dan jika dilakukan setelah produk itu beroperasi secara penuh, berarti proses desain bisa dilakukan untuk mendiscover opportunity baru di market atau refining fitur yang udah ada. BRI di awal ngelihat adanya pertumbuhan fintech terutama pinjaman online. Dan pinjaman-pinjaman online ini gampang banget buat para nasabah mikro minjem duit dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, BRI berusaha untuk mencari solusi yang untuk berkompetisi di pasar. Dan BRI juga tertarik untuk mengekspor solusi digital. Untuk menjawab pertanyaan itu, Somia melakukan riset di 6 kota dengan profil responden nasabah Mriko. Kita melakukan in-depth interview mengenai perilaku mereka dalam mencari pinjaman, sekaligus seberapa nyaman mereka untuk melakukan aktivitas finansial melalui smartphone. Dan kemudian proses dilanjutkan dengan penyusunan strategi sampai akhirnya dibuat desain dari produknya. Di halaman ini, teman-teman bisa lihat desain aplikasi final yang sudah melalui tes dalam beberapa iterasi di riset tersebut. Dan sebagai impact-nya, setelah launching, produk ini mendapatkan feedback bagus dari penggunanya. Bahkan di tahun 2019 sendiri, BRI dapat memberikan pinjaman sebesar 28 miliar rupiah melalui aplikasi Pinang. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan yang mencari tahu terlebih dahulu mengenai kebutuhan penggunanya dapat membuat sebuah desain yang tepat sasaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses human-centered design ini bisa membantu perusahaan untuk melakukan perencanaan yang lebih tepat. Sebelum kita mempelajari lebih detail mengenai tiap tahapan proses desainnya, di video berikut kita mau menitipkan juga bagaimana sikap yang baik dalam memberikan dan menerima feedback. Karena di pelatihan ini, kita juga akan belajar dari sama tim member kita.